Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami cintai dan yang kami muliakan, para hadirin semuanya, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca maulid, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan membahas hadis Arba'in Nawawi. Kita langsung saja, kita di hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanhibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. An Amiril Mu'minin. Hadis ini diriwayatkan oleh Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar bin Khattab ini orang pertama yang dijuluki Amiril Mu'minin secara umum, ya. An Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin. Ini Abi Hafsin ini kunyanya beliau, karena beliau mempunyai putri Sayyidah Hafsah, istrinya Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu, amal pekerjaan itu tergantung pada niatnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali harus dengan niat. Nah, ini maka harus dengan niat. Ya, apa itu niat itu? Secara qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, itu niat. Bermaksud menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya, itu niat. Hukumnya bagaimana? Hukumnya niat ini wajib, biasanya wajib, kecuali niat memandikan jenazah. Nah, itu sunnah, ya. Jadi biasanya wajib, niat sholat, niat wudu, niat puasa ini wajib, ya. Mahalun, sekarang tempatnya di mana niat itu? Niat itu tempatnya di dalam hati. Hanya saja melafazkan ini, mengucapkan ini hukumnya sunnah, agar membantu kekhusyuan hati. Adapun tempatnya niat yaitu di dalam hati. Kalau seandainya kita melafazkan atau mengucapkan, saya niat sholat fardu zuhur, saya niat sholat zuhur, fardu zuhur, tapi di dalam hatinya dia mengatakan saya niat sholat fardu asar. Nah, ini mana yang dianggap yang di dalam hati, ya, sholat asar. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun melafazkan niat itu sunnah. Hakikatul hukmun mahalun wa zaman. Waktunya niat yang keempat. Waktunya niat. Yang pertama hakikatnya niat. Tadi kan pasusai muqtarinan bi'li. Hukumnya niat yang kedua. Yang ketiga tempatnya niat. Yang keempat sekarang waktunya niat. Nah, itu kapan waktunya niat? Waktunya niat yaitu di awal ibadah, di awal permulaan ibadah, ya. Kalau wudu ya ketika membasuh wajah, membasuh muka. Kalau sholat ya ketika takbiratul ihram. Kecuali puasa. Nah, ini ya, kecuali puasa. Kalau puasa wajib Ramadan, nah itu waktunya dari tenggelamnya matahari sampai fajar sodik sampai subuh. Nah, itu niatnya harus. Kalau sudah tenggelam matahari, nah itu kita sudah diperbolehkan niat. Kalau puasa wajib Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh di pagi hari sebelum matahari tergelincir. Nah,
Itu hakikatul hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun, ya, caranya niat. Yang kelima, caranya niat itu berbeda-beda sesuai dengan ibadahnya, ya, caranya niat berbeda-beda sesuai dengan ibadahnya. Kalau sholat ya usolli fardhu gitu. Kalau wudu ya nawaitul wudu, beda-beda sesuai dengan baca. Hakikatul hukmun mahal zaman kaifiyatun syartun, ya. Sekarang syaratnya niat yaitu harus Islam, tamyiz Islam, ya, harus orang Islam. Orang kafir tidak dianggap tuh niatnya Islam. Yang kedua tamyiz, sudah berusia 7 tahun dan sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, sudah bisa istinja sendiri, makan sendiri, sudah mandiri, kan. Satu, dua, maksudun hasan. Ini yang ketujuh adalah maksudnya niat. Nah, ini maksudnya niat berbeda-beda. Ada yang membedakan antara pekerjaan dan ibadah. Ini membedakan antara adat dan kebiasaan dan ibadah. Nah, ini duduk kebiasaan, duduk di masjid atau di musola. Nah, ini kebiasaan. Tapi kalau kita niatkan iktikaf, maka duduk kita ini menjadi ibadah. Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Nah, itu apa bedanya kita duduk di sini? Ini sama-sama duduk. Kalau satunya niat iktikaf, satunya tidak niat. Nah, ini yang satu dia dapat pahala iktikaf, ya, beribadah dia duduknya. Yang satu hanya duduk saja, dia dapat ganjaran pahala majelis, baca sholawatnya. Tapi kalau tambah niat iktikaf, nah ini banyak lagi, ya. Jadi untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Mandi di hari Jumat, gitu. Satu mandi habis bermain misalkan, berkeringat, gitu. Satu mandi, nah, untuk menyegarkan badan. Yang satu ingin hadir sholat Jumat, sama-sama mandi, ya. Yang niatnya karena hadir ingin sholat Jumat dapat pahala sunnah. Yang niatnya agar seger, agar mandi badannya seger, nah, dia dapat pahala. Sama-sama mandi, tapi apa yang membedakan niatnya? Jadi niat ini membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Juga membedakan antara derajatnya kefarduan. Membedakan antara fardu dan sunnah. Qabliyah subuh 2 rakaat, sholat subuh juga 2 rakaat. Apa yang membedakan? Yaitu niat. Sama membedakan lafaz juga, membedakan lafaz nih. Kalau ada orang suami ngomong ke istrinya, engkau seperti ibuku. Nah, ini boleh apa tidak boleh? Tidak boleh apa boleh? Tidak boleh. Ya. Nah, ini apa bedanya? Yang bedakan niatnya. Kalau dia mengatakan engkau seperti ibuku dalam lemah lembut, sopan santunnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keharaman artinya nggak boleh dinikahi, nah itu tidak boleh. Nah, jadi yang membedakan itu nih niatnya. Ya, jadi innamal a'malu binniyat. Ya, amal pekerjaan ibadah itu, ya, tergantung dengan niatnya. Jadi Allah hanya menerima amal yang ikhlas, maka harus ikhlas, ya, semuanya beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini dan setiap orang ini akan mendapatkan apa yang dia niati, meskipun dia belum melakukan pekerjaannya, baru niat saja. Ada orang misalkan kita kasihan niat sedekah, padahal kita belum ada uang, gitu kan, baru niat saja. Nah, itu sudah dapat pahala. Atau niat haji, niat saja kita pengen haji, meskipun belum ada uangnya. Nah, ini sudah dapat pahala. Kalau niatnya bagus, dia akan mendapatkan pahala. Kalau niatnya jelek, nah, meskipun dia pekerjaannya bagus, niatnya jelek, ya, belajar, ya, sombong-sombongan, ingin dibilang orang alim, kayak gitu kan. Meskipun pekerjaannya bagus, tapi kalau niatnya jelek, nah itu jatuhnya jelek. Seperti gitu kan, bahwasanya nanti di akhirat itu neraka itu akan dinyalakan dengan 3 orang ini. Yang pertama ini, yang pertama orang alim, ya, orang alim, dia belajar hanya ingin disebut orang alim. Dia sudah disebut di dunia alim, maka di akhirat dimasukkan ke neraka. Yang kedua orang pemberani, nah, dia berjihad tapi hanya ingin dibilang orang pemberani. Nah, di dunia sudah disebut orang
pemberani. Padahal dia jihad ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya hanya ingin dipanggil seorang pemberani gitu. Yang ketiga, orang kaya yang suka bersedekah. Tapi niatnya hanya ingin biar dibilang dermawan. Nah, ini 3 orang ini akan dinyalakan api neraka yang pertama kali itu awal dinyalakan api neraka dengan 3 orang ini. Padahal pekerjaannya bagus, ya, menuntut ilmu, bersedekah, qori yang membaca Al-Quran kayak gitu. Tapi niatnya jelek, maka akan menjadi jelek. Tapi kalau niatnya bagus, dia akan menjadi bagus. Likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi barang siapa yang hijrahnya hanya karena untuk dunia yang ia dapatkan atau perempuan yang ia nikahi, itu maka hijrahnya ya ke situ, ya tidak mendapatkan pahalanya. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu. Hijrah secara bahasa adalah intikal, bepergian, ya. Keluar dari di situ. Intikal min biladil kufar ila biladil Islam. Nah itu ya. Jadi pindah, hijrah itu pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah itu hijrah. Tapi siapa orang yang hijrah itu? Kata Rasulullah, orang yang hijrah itu al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang hijrah. Jadi orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan keharaman. Nah, itu orang yang hijrah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim." Nah, ini barang siapa wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsira, maka dia akan menemukan atau mendapatkan segala kemudahan. Nah, ini hijrah. Mungkin kerjaannya masih haram, nah dia hijrah, atau dia masih melakukan hal-hal yang haram, apa saja dia hijrah, ya. Dia hijrah, yajid fil ardi muragaman katsira. Dia akan menemukan semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi jangan takut hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Kita akan mendapatkan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih kerjaan haram, yang masih melakukan keharaman, ini hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Ya, selain dia mendapatkan kemudahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kelapangan hati dan kelapangan rezeki. Nah, ini permasalahan kita ini kurang yakin, kerjaannya masih haram, masih saja dia itu. Nah, kita masih melakukan yang haram, masih saja. Nah, kita harus berani hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah, dia hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tsumma yudrikul maut, tapi belum sampai kepada tempat yang ia inginkan, kemudian keburu meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikisahkan, ada orang yang membunuh 100 orang, dia membunuh 99 orang. Akhirnya orang tersebut pengen hijrah, dia pergi kepada seorang kiai. Nah, ini dosanya masih diampuni enggak? Oh, ente sudah tidak diampuni dosanya karena sudah membunuh 99 orang. Akhirnya kiai tersebut dibunuh juga 100 gitu. Akhirnya pindah lagi ke kiai yang lain. Nah, gitu kan. Dia pengen tobat ini. Kata kiai tersebut, engkau harus hijrah. Kenapa harus hijrah ke desa sebelah?
dia harus hijrah tuh. Kenapa? Karena di desa sini orang-orangnya tidak baik. Kenapa tidak mencegah kemungkaran? Harusnya kalau sudah membunuh satu orang saja, orang-orang sudah pada mengkisosnya. Nah, ini sudah membunuh 99 orang, membunuh 100 orang, dibiarkan, maka harus hijrah. Akhirnya orang tersebut hijrah, belum sampai ke desa sebelah, dia sudah di tengah-tengah perjalanan dia meninggal dunia. Akhirnya datang nih malaikat azab sama malaikat rahmat. Nah, ini orang diukur ini. Deketan kemana ini? Deketan ke desa hijrah atau dari desa yang dia tinggalkan gitu kan. Akhirnya diukur, itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan bahwasanya lebih dekat kepada desa yang akan dia hijrahi. Nah, itu jadi meskipun belum sampai dia meninggal dunia, nah itu pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ghafurur Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itu hijrah. Jadi kisahnya hadis ini bahwasanya ada seorang laki-laki meminang perempuan, ya. Perempuan tersebut tidak mau dinikahi laki-laki tersebut sampai laki-laki tersebut ikut hijrah. Ya, akhirnya laki-laki tersebut hijrah. Nah, ini hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ia ingin menikahi perempuan tadi. Ya. Nah, ini maka harus kita awal ini perbaiki niat kita. Nah, ini niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat penting ini, ya, hadis niat ini. Makanya ditulis di awal pembahasan juga. Imam Nawawi menulis Arba'in Nawawi pertama, hadis pertama yaitu innamal a'malu binniyat, itu untuk mengingatkan kita emang harus selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa radhiyallahu anhu ilai aslam wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum